Alhamdulillah alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa hadana bi hadi sayyidil anam. Afdhalus salat wa atammus salam ala imamil anbiya sahibi liwa'il hamdi wal maqam Abi Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kesempatan hidup di dunia yang insyaallah sebentar lagi pun kita akan mengalami namanya mengakhirkan kehidupan. Dan perlu kita catat, hadirin mulia, orang yang benar dalam hitungan Allah, orang yang rindu kepada mati. Jadi kalau kita nggak rindu mati ini malah error, Pak. Nah, karena kita ini aslinya adalah bukan orang dunia, orang akhirat. Seperti Bapak misalnya merantau ke Dubai atau ke negara asing, maka kalau orang itu, kalau bapak-bapak normal, maka ditanya rindu nggak dengan tanah airnya, maka pasti menjawab rindu. Rindu nggak dengan Indonesia? Rindu. Rindu nggak dengan keluarga? Rindu. Begitu pula hadirin mulia, kalau kita ini manusia yang dikatakan al-kayyis, orang yang pintar, orang yang benar, yaitu orang yang rindu kepada kampung akhirat. Maka hadirin mulia, permulaan akhirat diawali dengan namanya mati. Dan kita perlu fahami, Allah mengatakan innal maut tafirruna min fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia akan datang kepada kalian sekonyong-konyong. Jadi dadaan, Pak. Enggak ngasih kabar. Ya kan? Walaupun memang ada sebagian orang-orang soleh ini ada kabar. Nanti malam, kayak saya punya kakek almarhum, ketika beliau mau pergi ke Mekah, pergi haji, maka dikumpulin keluarganya. Maka dia bilang, mungkin nggak pulang lagi katanya. Maka salam, saya mau meninggal di sana. Betul, meninggalnya di sana, Pak. Maka hadirin rahimakumullah, maka bekal sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kematian, maka asasnya untuk mendapatkan kebahagiaan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kemarin sedikit kita telah membahas di takwa ini apa, Pak? Salah satu di antaranya adalah kerinduan untuk kembali kepada akhirat. Walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Kenapa hadirin rahimakumullah? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walad darul akhirah khairun, sungguh akhirat itu jauh lebih baik lil ladzina yattaqun, bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Bahkan orang-orang soleh, Pak, dijelaskan di dalam kitab namanya Hilyatul Auliya. Ketika kematian itu datang, maka mereka mengatakan, kenapa kok matinya sekarang? Enggak dari dulu mati. Masya Allah. Dulu, Pak, saya punya cerita. Tahun 2010 saya menghadiri musyawarah di Pakistan, Raiwin. Maka telah terjadi peperangan di Somalia. Ada satu jamaah 1 tahun jalan kaki dikirim berangkat ke Somalia. Di sana ada perang. Maka 5 dari jamaah yang dikirim itu syahid. Kebetulan amir rombongan itu menceritakan kondisi daripada jamaah dia dengan menangis di musyawarah saat itu pagi-pagi insyaallah. Maka ditanya oleh Maulana Ihsan. Jadi sambil dia cerita nangis. Maka ditanya, kenapa menangis? Saya menangis, kenapa saya enggak termasuk orang yang mati pada saat itu. Masya Allah. Jadi menangisnya itu, Mbak sekalian, bukan karena menangisi kawannya yang sudah meninggal, tapi menangisnya
kenapa kok saya nggak ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala mati pada saat itu, kena bunuh juga gitu, masya Allah. Nah itu gambar sikit-sikit gambar orang yang beneh Pak, masya Allah. Kenapa? Karena kemarin juga mati dan insya Allah akan datang pun akan mati. Tapi kematian yang diinginkan adalah mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting yang kita perbaiki ini bukan menghindari dari kematian, Pak. Tapi yang kita perbaiki apa? Bagaimana kematian kita ini menjadi indah. Maka diperbaiki apanya, Pak? Ta'alluq kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Qur'annya yang enggak jelas kan diperjelas. Ya, Pak ya. Baca Qur'annya disungguh-sungguhin, bahkan kalau bisa satu hari minimal 1 juz setengah, insyaallah. Apalagi yang belum mulai, Pak ya. Nah, kita niat, Pak, kita mulai. Kapan lagi kan kalau kita enggak mulai sekarang? Demikian pula Pak, tahajud juga kita mulai, ya Pak ya. Karena Sayyidul Mursalin dalam Sahih Muslim mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memperhatikan qiyamul lail. Qiyam artinya terjaga di atas ketaatan. Lail di malam hari. Fa innahu da'bus salihin. Kenapa? Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana kita punya target sebelum meninggal dunia termasuk orang yang insyaallah sudah dicintai oleh Allah. Nah, maka salah satu alamat indikasi orang yang telah dijelaskan oleh Sayyidul Mursalin, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang terjaga di kala malam di atas ketaatan. Berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah. Kemudian apa Pak? Berdoa. Insyaallah Pak ya. Nah, nanti malam kita mulai insyaallah. Sampai kapan? Enggak lama Pak, sampai mati. Masyaallah. Nah, kebetulan matinya besok pagi, berarti tinggal 1 malam lagi kita tahajud. Dan kita pahami Pak, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kamu, kata Nabi Muhammad, dilihat di akhir kehidupan kalian. Jadi ketika kita ini bagus hari ini misalnya malam, enggak taunya besok mati, itulah yang dipandang oleh Allah. Yang repotnya rajin sebelumnya tahajud, ketika mendekati mati enggak pernah tahajud lagi. Masya Allah. Maka kita niat insyaallah semuanya kita perbaikin, Pak ya. Demikian pula apa? Sholawat. Bahkan Abah Yai guru sekumpul Pak, ulama besar di Kalimantan Selatan, beliau pernah berkata, kalau mau jadi anak angkat saya, kata beliau, nanti di akhirat maka minimal sholawatnya 1000 kali sehari. Masya Allah. Nah, jadi kita bahkan di dalam satu riwayat, saya pernah baca dalam satu hadis dalam kitab Tanqihul Qaul, orang yang mendawamkan 1000 kali membaca sholawat Pak, tidak akan dimatikan kecuali surganya dilihatkan oleh Allah dulu. Nah, jadi dilihatkan dulu baru maka yang belum mulai Pak ya, setiap hari 1000 kali sholawat, insyaallah mulai hari apa nih Pak? Mulai hari Rabu malam Kamis ini insyaallah kita mulai, insyaallah. Gak usah panjang-panjang Pak, sholawatnya yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ataupun sholawat yang Bapak sudah biasa, terserah. Ataupun seperti yang tadi, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun sholawat yang lain. Yang penting jumlahnya berapa Pak? 1000 kali. Setiap hari, bukan seminggu sekali Pak ya. Masya Allah. Dan hadirin yang mulia, kata para ulama dari kalangan para habaib, orang yang mendawamkan sholawat, maka secara zahir dia telah memperjelas alamat dia nanti di hari kiamat di depan Rasulullah SAW. Jadi sehingga kita akan mudah dikenal cepat oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan cepat diberikan syafaat oleh Sayyidul Mursalin. Nah, itu salah satu hikmah orang yang mendawamkan, menjaga sholawat setiap hari.
Maka hadirin rahimakumullah, kita niat Pak, ya. Dan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian ini kita akan membahas sedikit mengenai masalah thariqah. Di sini ada nazam yang mengatakan inna thariq syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mathala. Jadi sesungguhnya thariqah maksudnya jalan. Nah, thariq di sini maksudnya adalah turuq suluk, jalan untuk sampai. Idh biha yatayassaru ri'ayat taqwa. Kenapa? Karena dengan menyempurnakan syariat, kemudian dengan menyempurnakan thariqah, dengan menyempurnakan hakikat, yatayassaru ri'ayat taqwa, maka dengan 3 perkara tersebut seseorang dengan mudah akan mampu menjaga ketakwaannya kepada Allah. Maka hadirin rahimakumullah, 3 perkara itu nggak boleh dipisah-pisah, Pak. Adalah saya syariat aja deh, nggak mau thariqah. Adalah saya thariqah aja, nggak mau syariat. Adalah saya hakikat saja, nggak bisa. Nggak mau 1-2, tetapi harus sempurna. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka pada kajian ini sedikit kita akan menjelaskan sesuai dengan apa yang kita baca di dalam kitab namanya Kifayatul Atqiya. Maka hadirin rahimakumullah, labuda lisalik, wajib bagi orang yang suluk. Suluk ini artinya melangkah, Pak. Thariqal akhirah, ke jalan akhirat, minal jam'i, untuk mengumpulkan baina hadhihi thalathah, di antara 3 perkara ini, wa adamat ta'til li syai'in minha, dan tidak boleh mengkosongkan, mengabaikan, li syai'in, bagi sesuatu dari 3 perkara tersebut. Jadi nggak boleh kita. Kenapa hadirin rahimakumullah? Li'annal haqiqata bila syariah batil. Kenapa? Karena hakikat tanpa didasari dengan syariat namanya batil. Contoh, gimana kalau orang mengedepankan hakikat tetapi tidak syariat? Contoh, bapak ngajak orang sholat, ayo Kang sholat, maka kata dia, ngapain sholat? Toh kalau saya ditakdirin nanti masuk surga, pasti masuk surga, walaupun saya nggak sholat. Toh juga kalau memang ditakdirin masuk neraka, saya pun pasti ke neraka, walaupun kayak kamu orang yang sholat. Paham ya? Nah ini namanya itu dia, hati dia itu artinya lisannya lah, katakan lisannya bicaranya hakikat ataupun mengedepankan hakikat, tetapi tidak mendasari kehidupannya dengan syariah, dengan syariat. Paham ya? Idh kunta sa'idan dakhaltal jannah wa illam usalli, wa in kuntu sa'idan dakhaltul jannah wa illam usalli, wa illa dakhaltun nara. Jadi seperti itu. Jika aku ditakdirkan sa'id, bahagia, saya pasti akan masuk surga, walaupun wa in lam usalli, walaupun enggak sholat. Nah ini namanya batil. Paham ya? Nah, makanya kan ada sebagian orang thariqah nggak tahu thariqahnya siapa mursyidnya itu yang masih sholat di masjid itu baru kulitnya, masya Allah. Ya Pak ya, pernah dengar Pak ya? Mungkin ya, artinya walaupun nggak pernah jumpa orangnya, ada seriwing-seriwing Pak ya, suara-suara seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, itu namanya batil. Kemudian yang kedua apa? Man ya'mal li ajlil jannah. Kemudian yang kedua, seseorang yang beramal untuk mendapatkan surga. Nah ini juga nggak boleh Pak, masya Allah. Ini kita sudah sampai kepada bab thariqah. Wa yaqul, dan dia berkata, laula amali, seandainya aku tidak beramal, lima dakhaltuha, bagaimana aku bisa masuk surga? Wa hadhihi syariah, maka syariat yang seperti ini adalah atil, sia-sia. Makanya kami bilang kemarin, ketika kita beramal Pak, harus ada sifat. Maksudnya di dalam amal itu ada sifat, seperti garam. Garam itu dikatakan garam karena ada sifat yang bersatu dalam dalam benda itu.
Salah satu sifatnya asin. Jadi kalau ada garam rasanya manis, namanya garam palsu. Begitu pula setiap amal, Pak. Itu ada sifat yang harus bersatu di dalam amal itu. Pertama apa? Iman. Jadi seseorang beramal berangkat karena imanan. Apa tuh iman? Karena perintah Allah. Loh, kok jenengan sholat? Ya ini karena perintah. Nah, jadi karena apa, Pak? Perintah. Maka ada sebagian orang bilang, ngapain kalian kok sholat kok mau cari pahala? Ya Pak ya, Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, syariat seperti itu adalah atil. Wa ma'na kauniha atil annal wujudaha ka'adamiha. Jadi atil di sini, Pak, maknanya sia-sia. Diserupakan wujudnya amal tetapi seperti tidak ada amal. Kenapa hadirin yang mulia? Li'anna dukhulal jannah bifadlillah azza wajal. Kenapa? Karena seseorang bisa sampai ke dalam surga disebabkan rahmat Allah. Paham, Pak? Bukan disebabkan amal. Bahkan nanti ketika di akhirat seluruh amal kita dikumpul, dituker, ditimbang dengan mata satu, Pak. Maka kalah, Pak. Masih beratan ini. Ini baru mata satu, belum nafas, belum bisa berpikir normal ya, belum lagi bisa berjalan. Nah, baru satu mata sudah kalah kita, ya kan? Masih beratan mata. Maka mutlak seseorang nih bisa masuk dalam surganya Allah Ta'ala nanti itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, ya ashabi, hei sahabat-sahabatku, la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan sampai ke dalam surga disebabkan amal kalian. Jadi kata Nabi ngomong di depan para sahabat seperti itu, Pak. Wahai sahabat-sahabatku, kalian tidak akan pernah sampai ke dalam surga disebabkan amal kalian. Maka sahabat tercengang, Pak, pada saat itu. Wa kaifa antum ya Rasulullah? Bagaimana dengan antum, dengan Anda wahai Rasulullah? Kata Nabi, ma dakhaltul jannah. Saya pun tidak akan sampai ke dalam surga illa kecuali bi rahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka hadirin rahimakumullah, jangankan kita orang yang penuh dengan dosa, Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun akan masuk ke dalam surga bi fadlillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak perlu sombong yang sudah amal, Pak ya, yang sudah rajin sholat, alhamdulillah sudah bagus. Bagaimana kita pikir bagaimana yang sudah rajin ini bisa istiqomah. Karena khawatir tahun 99, Pak, saya pernah dulu ke Jember gara-gara ninja, Pak, pernah ya? Kasus ninja Banyuwangi, pernah dengar, Pak? Banyak ulama dibunuhin katanya. Tahun 99 itu saya khuruj keluar 40 hari bersama kawan-kawan Temboro. Kebetulan saya masih saat itu belajar di Temboro. Itu ndak ada yang sholat, seluruh masjid kosong, Pak. Karena takut mati. Semuanya masjid, seluruh masjid yang kami datangi, jangankan jamaahnya, yang mukul beduk pun kosong, nggak datang. Ini kayaknya udah melangkah ke situ, ke zaman itu lagi nih, Pak. Masya Allah. Kira-kira siap syahid insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian bertamanna, berharap untuk menjumpai musuh kalian. Sebelum khotib biasanya kan si Bilal menyampaikan satu riwayat. Idal khatibu 'alal mimbar, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallam ahadukum, maka salah satu di antara antum atau kalian jangan berbicara. Faman yatakallam, barang siapa berbicara, faqad lagha, maka sungguh sia-sia. Fala jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumatnya. Artinya Jumatnya sah, tetapi sia-sia. Ya seperti tadi, Pak. Ya sia-sia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika khatib sedang apa? Sedang doa, ya kan? Kemudian ketika apa? Doa ketika dalam khutbah yang kedua, Allahumma ighfir lil mu'minin, kemudian amin. Maka itu enggak masuk dalam kata-kata faman apa?
Fala yatakallam ahadukum, janganlah kamu berbicara, enggak masuk. Seperti contoh kita dalam sholat enggak boleh berbicara, tetapi ketika walad dhalin ngomong sama amin, maka bilang enggak boleh ngomong. Kan kacau. Kan kita lagi sholat. Nah jadi itu Pak, artinya ada batasan-batasan yang dibolehkan seperti itu. Bahkan ketika ya sementara itulah insyaallah. Nah sekarang kita masbuk Pak ya. Kemudian pas imam salam, kemudian ikut salam. Nah ketika salam kedua kita ingat langsung berdiri aja. Tapi kalau sudah sampai duduknya, apalagi sudah zikir ya kita ulangi lagi sholatnya. Tapi kalau kita masih di dalam ini misalkan at-tahiyat nih, at-tahiyat akhir kan, lupa ya, assalamualaikum ngikutin, pas ingat langsung berdiri, terus nyempurnain aja. Nah itu. Tetapi kalau sudah sampai duduk begini itu nggak bisa lagi. Nah, jadi langsung apa? Kalau kita ingat, nah kalau kita dilalah, astagfirullah sudah zikir, nah itu ngulang dari awal, dari niat dari awal lagi. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak, silakan, monggo Pak. Yang pertama tingkatan yang paling luar biasa tingginya, yaitu apa? Seseorang beramal bukan karena hajat, bukan karena pahala, tetapi mutlak karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Jadi nggak ada apa-apa. Terserah saya nanti di akhirat direbus kah, ataupun dimasukkan ke dalam surga. Pokoknya terserah, yang penting saya berusaha memperbaiki, terus diperbaikin hubungannya kepada Allah. Ini yang paling tinggi, paham ya? Kemudian yang kedua, artinya masih dihisab, dihitung ikhlas. Ini dijelaskan dalam kitab ini, Babul Ikhlas. Yaitu apa? Seseorang beramal karena fadilah. Misalnya dia sholat Jumat, kebetulan sholat berjamaahnya hanya Jumat, tapi mendengar dalam khotib keistimewaan sholat berjamaah, maka akhirnya terdorong dia. Maka ditanya sama Pak Haji Abu Bakar misalnya, oh kamu tumben, alhamdulillah dalam beberapa hari ini rajin di masjid. Iya Pak, kemarin khutbah saya dengar kalau sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Maka saya terdorong itu. Maka itu termasuk juga ikhlas, paham ya? Jadi jangan langsung Bapak tembak, wah kamu ini nggak ikhlas. Jangan, itu juga termasuk minal mukhlisin, termasuk sebagian daripada kalangan mukhlis, orang yang ikhlas. Nah yang ketiga itu apa hadirin mulia? Orang yang beramal karena apa? Karena ada hajat. Misalnya contoh, ada orang kan nggak pernah sholat, ataupun nggak pernah sholat berjamaah lah katakan. Kalau nggak pernah sholat itu kan parah. Datang dia berobat, misalnya istrinya sakit, atau apa kata Pak Kiainya itu, gampang ini ngobatinnya. Saya ada obatnya, tapi syaratnya harus jaga sholat jamaah 4 bulan. Masya Allah. Nah, maka dia tertarik Pak dengan menjaga 4 bulannya tadi, berjamaahnya tadi. Akhirnya dia jaga sholat berjamaah. Tujuannya apa? Supaya Allah Ta'ala sembuhkan dia punya istri. Maka itu juga termasuk Kenapa yang dituju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham ya? Tetapi hadirin yang mulia, di dalam kajian bab ini al-haqiqah, ilmu hakikat adalah tarku mulahidatil thawabil amal. Jadi ilmu yang membahas tentang hakikat adalah ilmu yang mengajak untuk meninggalkan, untuk melirik kepada pahala amal, bukan ninggalin amal. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi artinya walaupun pahalanya gimana, hanya tujuannya takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Wa qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, man dhanna annahu bidunil juhdi yasiru ilal jannah fahuwa mutammanun. Jadi kata beliau Sayyidina Ali, barang siapa berprasangka bahwasannya tanpa usaha dia akan sampai ke dalam surga, sungguh ia orang yang sedang melamun. Paham ya? Di orang yang menyangka tanpa dia beramal maka dia akan ke surga,
sungguh dia telah melamun. Wa man dhanna annahu bi badil juhli yasilu ila jannah fahuwa mustahidun. Dan seseorang yang menyangka dengan usahanya ia akan masuk ke dalam surga, sesungguhnya ia tertipu. Masya Allah. Sedikit Pak, ada titipan dari guru kami, amalan boleh disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Ini namanya amalan ini asma, namanya asma perisai. Boleh diamalkan, dibaca, mungkin sudah hafal semua, tinggal diamalkan. Nah, ini lafadznya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca setiap lepas salat 5 waktu Pak ya. Berapa kali? 7 kali. Berapa kali Pak? 7 kali. Kalau Bapak mau keluar rumah dibaca 7 kali. Lebih banyak lebih power. Insyaallah. Dan ini termasuk adalah apa? Perisainya Nabi Muhammad.